saya Dr. Gigi Army Amanda Daulay. Asal saya sebenarnya dari Medan, Mandailing Natal. Setelah menikah dengan suami kan orang Aceh, akhirnya menetap di Banda Aceh. Dan kebetulan memang dulu saya kuliah juga di Banda Aceh, tepatnya di Universitas Syah Kuala. Kalau orang Aceh bilang itu jantung rakyat hati Aceh gitu. Nah, saat ini saya sebagai dosen kontrak juga di Uncia. Nah, aktivitas sehari-hari itu sebagai ibu rumah tangga, mengasuh satu anak yang berusia 16 bulan. Nah, kemudian sore setiap Senin sampai Rabu saya praktek di Jambotape sederetan dengan Darul Ulum ataupun pesantren Darul Ulum. Saya kan yang namanya ibu-ibu milenial zaman sekarang ya, kadang-kadang lagi nggak ada kegiatan, kemudian lagi kosong, saya sering stalking Instagram. Nah, tapi pribadi ya, saya pengen kalau buka Instagram itu yang memang ada manfaatnya, bukan cuma sekedar stalking orang atau misalnya kehidupan orang. Nah, entah kenapa waktu itu saya ngelihat Instagramnya si Ko Julio ini gitu, dan ngikutin, oh kayaknya ini apaan ini gitu kan. Semakin saya sering ikutin Instagramnya, kok kayak ada manfaat banget ya. Kemudian saya ikutin juga YouTube-nya, akhirnya saya jadi subscribernya lah gitu kan. Nah, kemudian itu video dia itu satu persatu itu saya tontonin, kok kayaknya ada ilmunya gitu kan. Dan akhirnya saya berpikir begini, kedepannya kan saya ini basicnya memang dokter gigi. Yang namanya dokter gigi itu kan permainan fisik ya, ketika kita ngerjain pasien. Kemudian karena salah satu juga tokoh agama kita sebagai umat muslim, yaitu mungkin kita udah kenal juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau ini adalah seorang sosok selain panglima pemimpin, beliau juga dikenal seorang pedagang. Awalnya sebagai ibu rumah tangga juga mikir dokter gigi itu udah pekerjaan utama, tapi kan kita juga butuh kerjaan sampingan yang memang gak berkaitan dengan fisik nih, karena kan kita ada usia masa produktif. Nah, inilah yang saya terpikir ketika ketemu dengan si akun Julio ini, kemudian ketemu dengan YouTube-nya. Oh, ini kayaknya salah satu jawaban nih ke depannya saya mau ngapain selain jadi dokter giginya gitu. Karena kan Rasulullah juga menganjurkan kita sebenarnya kan untuk berdagang. 9 dari pintu rezeki salah satunya yang memang berdagang. Nah, ketika bertemu dengan dunia ekspor ini, saya merasa oh ini jawaban ke depan. Saya pengen membuka lapangan kerja. Intinya saya yakin dengan ketemunya tim bisa ekspor, saya merasa ini adalah jawaban untuk satu permasalahan yang bisa kita atasi bersama. Saya ini dulu alumninya dari Spirok, pesantren Darul Mursyid gitu. Pesantren ini menghasilkan produk sendiri juga gitu. Nah, salah satu cara mereka untuk membangun sumber daya manusia yang ada di sekitar, salah satunya memberdayakan petani kopi yang di daerah situ dengan membangun pabrik kopi. Ketika gabung di tim bisa ekspor kan itu dijelaskan sama si Ko Julio tuh, kalau misalnya kita mau masuk ke tim ekspor ataupun misalnya mau memahami dunia ekspor, yang harus kita pahami duluan itu adalah produknya apa, siapkan produknya dulu. Karena kita main skala besar, otomatis kan kita harus kerjasama dengan pabrik. Nah, pabrik mana sih yang bisa supply kopi yang banyak dan kemudian supply kopi dengan skala besar gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi pihak pesantren karena saya kan sebelumnya memang udah kerja di sana. Kebetulan ketemu juga sama videonya si Ko Julio yang menjelaskan kalau memang bisa kita kerjasama dengan pabrik langsung itu lebih bagus, karena kalau pabrik dia lebih banyak produknya, kemudian kalau ngepul ya kan harus kita kumpulin satu-satu, ini satu-satu, dan resikonya lebih banyak dan lebih besar gitu. Saat ini saya sebenarnya belum ekspor. Saya bekerja itu memang perlahan tapi pasti. Tapi saya nggak patah semangat. Dan alhamdulillah ketika bertemu dengan tim bisa ekspor ini, minimal semangat dan satu visi misi ini tetap terjaga gitu.
ketika saya gabung dengan tim Bisa Ekspor ini, ya memang sih kita kan ada bayar ya di awal gitu. Tapi saya merasa sama juga kan kita kayak kuliah gitu, kayak kita mendapatkan ilmu. Bisa lakukan saat ini adalah ketika bergabung dengan tim Bisa Ekspor, akhirnya saya tahu nih langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Nah, mulai dari pelajari kembali, oh buyer itu seperti ini, bagaimana misalnya kita persiapan-persiapan seperti dokumen, kemudian penentuan harga, yang tadinya saya nggak ngerti apa beda PT sama CV misalnya. Itu aja dulu saya nggak ngerti apaan CV, kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya CV sama PT, ternyata ketika kita masuk terjun di dunia ekspor, kemudian si Ko Julia juga ada sedikit membahas di aplikasi, saya ngerasa oh ini yang namanya PT, oh ini perbedaan CV dengan PT gitu. Mindset ini sebenarnya nggak bisa didapat ketika kita nggak terjun di aplikasi Bisa Ekspor, karena dari situ saya emang ketika nonton YouTube-nya Ko Julio satu-satu, kemudian ngikutin aktivitas beliau yang ya Masya Allah sih, saya lihat keinginannya untuk mengubah Indonesia ataupun memajukan Indonesia lah khususnya di bidang pertanian, itu salah satu apresiasi yang luar biasa bagi saya, karena nggak semua orang punya ide dan punya keinginan untuk itu. Nah, ketika gabung dengan Bisa Ekspor ini, saya ngerasa oh iya gitu, mindset saya itu benar-benar berubah, bisa ngebantu orang-orang yang lain juga, selain meningkatkan produktivitas dari para petani kan, karena kita kan mainnya komoditi ya, jadi kan itu meningkatkan hasil-hasil tanaman dari petani-petani daerah. Nah, kemudian bisa juga nanti membantu teman-teman yang lainnya juga ketika saya nanti sudah berhasil kita bisa saling sharing nih ke adik-adik mahasiswa atau kan kampus gitu, agar mereka juga nanti jadi mahasiswa bukan hanya sekedar jadi mahasiswa, tapi setelah jadi mahasiswa, mindset untuk membuka lapangan kerja ini udah makin terbuka gitu. Itu sih sebenarnya yang saya dapatkan di tim Bisa Ekspor ini. Saat ini walaupun belum pernah closing, kalau tips saya sendiri selama ini masih mengandalkan yang dari tim Bisa Ekspor, karena di situ kan memang dari aplikasi Bisa Ekspor ini dia menyajikan beberapa data buyer. Nah, kemudian itu saya list memang yang butuh kopi, dia kan di situ nanti ada yang butuh kopi gitu, ya udah saya list, kemudian udah saya kumpulin nih data-data yang butuh kopi, kemudian saya tambah cari memang di Alibaba. Tapi yang namanya mungkin belum jodoh ya, sampai saat ini memang belum ketemu. Yang udah saya kontak itu ada sekitar 7 buyer masih mungkin belum kategori banyak ya, karena saya gabung di tim Bisa Ekspor ini juga belum lama. Saya mulai gabung di tim Bisa Ekspor ini sekitar akhir bulan 11. Kalau tips ngubungin buyer, sebenarnya kalau kita punya keterbatasan bahasa Inggris, kita sekarang bisa dengan Google Translate. Tapi kalau memang udah dapet nih nomor kontak WA-nya, itu sebenarnya paling enak ya kita komunikasi. Tapi masalah deal atau enggaknya itu urusan belakang. Yang penting kita dapat dulu kontaknya, kemudian kita saling komunikasi. Masalah dia deal atau enggak itu urusan belakang. Mungkin kita belum jodoh sama buyernya, itu aja sih gitu. Pengalaman bisa belajar ya, saya dengan punya anak kecil yang masih 16 bulan gitu, saya belajar di Bisa Ekspor itu kadang-kadang sambil nyusuin anak, kemudian sambil ngalonin anak gitu, macem-macem. Kadang-kadang nonton YouTube-nya Ko Julio, menurut saya ini penting banget untuk kita ikutin perkembangannya di dunia ekspor ini, penting karena belajar itu kita bisa dari pengalaman orang juga gitu. Yang paling penting adalah satu memang mindset, yang kemudian usaha, yang ketiga adalah tim. Alhamdulillah ketika ketemu dengan tim Bisa Ekspor, kemudian ketemu juga dengan tim teman-teman eksportir lainnya yang dari Aceh, akhirnya itu membuka satu wawasan dan satu visi misi. Karena kan komunitas ini bagi saya penting, karena dengan kita bergabung di satu komunitas, akhirnya minimal nih semangat kita dan visi misi kita bisa tetap menjadi satu untuk terus melangkah ke arah yang lebih baik. Saran saya sih tetap semangat, karena kita nggak tahu nih jodohnya
ketemu buyer itu kapan, dan Allah juga nggak tahu nih sampai kapan akan membuka pintu rezeki kita yang luas itu, sampai kapan kita nggak tahu. Yang jelasnya Allah memang suruh kita berusaha dan berusaha. Setelah rezeki itu memang sudah Allah yang atur, dan yang utama adalah tetap semangat dan terus berusaha.